Hai guys, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Tria Aditya Nugraha selaku dosen mata kuliah pengantar pendidikan luar biasa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat anak berkebutuhan khusus. Simak video ini. Tujuan perkuliahan untuk pertemuan hari ini adalah 1. Mahasiswa memahami definisi anak berkebutuhan khusus. 2. Mahasiswa memahami jenis anak berkebutuhan khusus. 3. Mahasiswa mampu memahami faktor penyebab dan dampak kelainan anak berkebutuhan khusus. Pernahkah Anda bertemu dengan anak berkebutuhan khusus? Lalu, apa yang Anda pahami tentang anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus atau ABK diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya yang dipandang tidak normal oleh masyarakat pada umumnya. Ada 10 jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu 1. Autisme, 2. ADHD, 3. Down syndrome, 4. Tunalaras, 5. Cerebral palsy, 6. Epilepsi, 7. Tunanetra, 8. Tunarungu, 9. Tunagrahita, 10. Tunadaksa. Autisme, atau gangguan spektrum autisme, didefinisikan sebagai hambatan perkembangan yang memengaruhi kemampuan anak dalam memahami hal-hal di sekitar dan berkomunikasi dengan orang lain memengaruhi keterampilan dasar dan sosial anak. ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, adalah salah satu gangguan mental yang paling umum menyerang anak-anak. Anak dengan ADHD biasanya memiliki hambatan perkembangan otak yang dapat memengaruhi perhatian dan pengendalian diri. Down syndrome adalah kelainan genetik yang terjadi ketika pembelahan sel menghasilkan salinan ekstra dari kromosom 21, menyebabkan komplikasi dalam perkembangan fisik anak. Selanjutnya, tunalaras adalah kondisi anak mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, mengalami hambatan dalam pembelajaran, bahkan berperilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Cerebral palsy adalah gangguan perkembangan otak yang tidak normal, yang bisa terjadi sebelum, selama, atau segera setelah kelahiran. Epilepsi merupakan gangguan neurologis yang memengaruhi sistem saraf pusat yang menghambat sinyal-sinyal yang digunakan untuk mengontrol fungsi tubuh, indera, dan pikiran. Tunanetra, atau dikenal dengan kebutaan, adalah gangguan penglihatan sebagian atau total. Tunarungu adalah istilah untuk menggambarkan kondisi anak yang mengalami gangguan pada organ pendengaran, yang bisa menyebabkan tidak dapat atau kurang mampu mendengar dengan baik. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan ketika anak memiliki keterbatasan tertentu dalam fungsi intelektual umum, keterampilan sosial, dan keterampilan dasar. Yang terakhir adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi anak memiliki gangguan gerak akibat kelumpuhan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh, atau kelainan anggota gerak. Selanjutnya, kita membahas tentang faktor anak berkebutuhan khusus. Ada 5 faktor anak berkebutuhan khusus. 1. Herediter. 2. Infeksi. 3. Keracunan. 4. Trauma. 5. Kekurangan gizi. Hereditas atau pewarisan adalah pewarisan ciri fenotipe dari induk kepada keturunannya, baik melalui reproduksi seksual ataupun reproduksi aseksual, sehingga keturunan berupa sel maupun organisme tersebut memperoleh informasi genetik dari induknya. Infeksi merupakan suatu penyebab dikarenakan adanya berbagai serangan penyakit infeksi yang dapat menyebabkan baik langsung maupun tidak langsung terjadinya kelainan seperti infeksi toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes dan polio. FAS, Fetal Alcohol Syndrome, adalah keracunan janin yang disebabkan ibu mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Kebiasaan kaum ibu mengkonsumsi obat bebas tanpa pengawasan dokter merupakan potensi keracunan pada janin. Jenis makanan yang dikonsumsi. Trauma adalah kondisi yang timbul sebagai akibat dari pengalaman atau peristiwa buruk yang dialami oleh seseorang, seperti kecelakaan, korban kekerasan fisik, atau bencana alam. Kondisi ini dapat memengaruhi mental dan emosi seseorang. Kekurangan gizi merupakan suatu keadaan di mana kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu sehingga tubuh akan memecah cadangan makanan yang berada di bawah lapisan lemak dan lapisan organ tubuh. Kesimpulan, kebutuhan akan pendidikan adalah milik semua orang, tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus, ABK. Keterbatasan yang dialami menjadikan ABK memerlukan layanan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Demikian materi tentang hakikat anak berkebutuhan khusus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.